Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menyejarah dalam hidup kami. Engkau menjadi bagian dari hidup kami. Engkau menjadi mau menyatu dalam diri kami. Meskipun kami ciptaanmu yang tidak sempurna, yang tidak layak. Terima kasih Tuhan, Engkau menyejarah dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini berbicara tentang siapa? Tentang silsilah Yesus. Ya, mulai dari Abraham kepada Yesus. Apa maknanya kitab suci menulis sejarah nama-nama tokoh-tokoh yang ya, dari Abraham hingga ke Yesus? Ya, Nahason, Asa, kemudian Tamar, kemudian Ruth. Ya, ada banyak tokoh-tokoh yang baik, tapi juga ada banyak tokoh-tokoh yang bejat. Ya, bagaimana Daud ya menyelingkuhi istri panglimanya. Ya. Kemudian Bathsheba yang melahirkan Salomo dengan jumlah istri yang begitu banyak. Ada yang menarik bagi saya adalah bahwa kita bisa melihat bahwa leluhur kita tidak seluruhnya adalah orang-orang hebat, orang suci, orang murid, tidak. Sama dengan Yesus sebagai manusiawi. Dia Yosef bapaknya, yang berasal dari Yakub dan seterusnya. Secara manusiawi, ya, secara manusiawi, Yesus sungguh-sungguh ya, adalah berasal dari keturunan leluhur yang tidak terlalu baik juga. Beberapa nama yang jelek dan jahat. Pertama saya mengatakan bahwa inkarnasi Allah menjadi manusia, ini yang harus kita perhatikan. Allah mau menjadi manusia, Allah menjadi bagian dari seluruh diri kita. Allah mau menjadi masuk dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Dan dia mengubah dari dalam. Inilah cara Tuhan yang perlu juga menjadi cara kita. Bagaimana kita mau mengubah hidup kita sendiri. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus bersyukur juga dulu atas leluhur kita. Ya, leluhur kita. Dari garis Bapa dan garis Ibu kita. Nah, kita bersyukur, berterima kasih karena kita ada, karena leluhur kita. DNA kita itu adalah bukan hanya DNA Bapa dan Ibu kita. DNA dari kakek, nenek, dan seterusnya. Leluhur kita masalah. Jadi kita bersyukur atas apa yang terjadi pada diri kita. Ya, kita berterima kasih. Tapi yang kedua juga kita mendoakan leluhur kita yang harus jujur kita katakan mungkin ada bekas preman, bekas penjahat, bekas pendosa yang jahat. Kita doakan supaya mereka mendapat penyucian, pembersihan di api penyucian dan naik dibawa oleh Yesus ke surga. Ya. Jadi Anda dan kita semua dalam tanda petik menjadi penyelamat dan penebus juga. Tanda petik ya, jangan diartikan untuk karena kita mendoakan dan Yesus akan memberikan pengampunan karena belas kasihannya yang besar pada kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita jangan lupa. Kita bersyukur leluhur kita. Juga leluhur bangsa kita. Jangan lupa. Kita bersyukur karena para pahlawan kita. Karena sejarah leluhur kita yang panjang ratusan tahun yang lalu. Yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Jadi kita bersyukur kepada segala leluhur kita. Bangsa kita, negara kita dan seterusnya. Tapi juga kita mendoakan mereka. Ya, orang-orang yang telah berjasa tapi tetap doa dan membutuhkan seperti Diponegoro, seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti Syahrir, seperti Tan Malaka dan semua tokoh-tokoh lain yang semua juga penuh dosa dan penuh kelemahan. Tapi mereka telah membentuk bangsa ini Majapahit sampai Gajah Mada seperti ini. Mari, saudaraku terkasih, kita bersyukur kita lahir bukan karena kita jujuk-jujuk datang, tapi mari kita hargai juga orang tua kita. Ada seorang Romo yang menceritakan kemarin beberapa hari yang lalu kepada saya. Bagaimana keluarganya hancur lebur. Bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Dan mereka
Keluarga itu keluarga yang sering main ke dukun, sering main ke kuasa kegelapan dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia mengakui kekacauan dirinya, tapi dia menurut saya luar biasa. Bagaimana dia marah, dia kecewa, dia memproses semua itu sampai pada suatu saat dia mengalami bahwa Tuhan mengatakan, terimalah, bersyukurlah atas bapak dan ibumu yang jelek itu. Kaulah yang akan membantu mereka, doakan mereka semua. Memang dia belajar banyak dari itu. Dan Tuhan mengubah hidupnya di masa lalunya. Dan terus berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa untuk leluhur kita yang baik maupun tidak baik. Karena Kristus ini menyelamatkan kita, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk leluhur kita, untuk siapa saja. Darah Kristus mengalir di dalam diri kita, dalam diri saudara-saudari kita, apapun juga. Lewat silsilah dan keturunan leluhur kita. Tuhan memberkati Anda dengan salib Kristus ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.